Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai ethical consideration. Kelompok kami berisikan, next-nya boleh. Berikut adalah nama-nama di anggota kelompok kami. Boleh di next ya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Baiklah, saya akan menjelaskan ethical consideration. Yang mana ethical consideration ini merupakan pertimbangan etika. Etika dapat dilihat sebagai refleksi dari keyakinan yang berakar dalam budaya. Sebagai seperangkat prinsip, etika juga memberikan panduan yang mempengaruhi cara berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, etika membantu menentukan apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana seharusnya bertindak, dan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ethic in communication. Yang pertama itu ada relativism. Relativisme adalah perspektif budaya yang berbeda dalam sistem etika yang bervariasi dan tidak ada satupun sistem yang lebih baik dari yang lainnya. Perspektif relatif dari etika menyatakan bahwa nilai-nilai dan moralitas terikat secara budaya dan terutama bergantung pada perspektif budaya yang bersangkutan. Relativisme menggarisbawahi fakta bahwa budaya yang berbeda tidak hanya sering gagal untuk menyepakati praktik dan kepercayaan tertentu dan kontras dalam kode moral mengenai benar dan salah, kebaikan dan keburukan. Premis filosofis dasar di balik relativisme adalah tidak ada satupun moralitas yang benar. Lalu contoh dari studi kasus relativisme ini adalah pernikahan anak dalam budaya tertentu. Sebuah komunitas di suatu negara di Asia Selatan memiliki tradisi pernikahan anak yang menikahkan anak perempuan pada usia yang sangat muda, seringkali sebelum mencapai usia legal atau 18 tahun. Pernikahan anak ini dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya dan norma sosial di komunitas tersebut. Orang tua percaya bahwa pernikahan anak adalah cara untuk melindungi kehormatan dan masa depan anak perempuan mereka sesuai dengan kebiasaan budaya mereka. Selanjutnya, yang kedua itu ada universalisme. Jadi, budaya universalisme ini menyatakan bahwa terlepas dari orang, konteks, waktu, atau tempat, ada aturan etika universal abadi yang berlaku untuk semua budaya. Jadi, dalam artian bahwa sebenarnya ada satu set nilai atau standar moral dan sejenisnya yang menenun masuk dan keluar dari setiap budaya. Dalam istilah yang lebih sederhana, intinya universalisme budaya ini percaya bahwa apa yang benar atau salah, berlaku untuk semua orang di mana saja dalam setiap keadaan. Jikalau budaya relativisme yang sering dipertahankan karena konon menghasilkan toleransi, kalau universalisme ini sering dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menghindari nihilisme, yaitu suatu pandangan manusia yang berpikir bahwa tidak perlu percaya ataupun tidak usah menganut apa-apa. Selanjutnya akan ada studi kasus. Untuk studi kasus dari universalisme budaya ini, yaitu tindakan UNICEF dan Human Rights Watch terhadap praktik pernikahan anak. Jadi, sejumlah organisasi internasional, termasuk UNICEF dan Human Rights Watch, telah memprotes praktik pernikahan anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, seperti hak anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Mereka menekankan bahwa penghapusan praktik ini adalah langkah yang diperlukan untuk menghormati prinsip-prinsip universal tentang hak-hak anak-anak, di mana kasus tersebut mencerminkan bagaimana budaya universalisme ini bisa digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai yang ataupun prinsip-prinsip yang dianggap universal dan perlu diterapkan di seluruh dunia terlepas dari perbedaan budaya ataupun tradisi lokal. Kemudian kita akan bahas tentang guidelines for intercultural ethics.
Yang pertama adalah be aware that communication produces a response. Asumsi yang mendasari literatur ini adalah bahwa setiap pesan multikultural yang kita sampaikan menimbulkan respon dari penerimanya. Saat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya kita sendiri, kita akan lebih mudah menebak atau memprediksi apa yang akan dijawab lawan bicara. Namun dalam komunikasi antar budaya, di mana keberagaman itu sangat penting, akan lebih sulit untuk memprediksi reaksi lawan bicara kita. Contohnya adalah budaya di Asia Utara di mana ya atau mengangguk dapat berarti tidak. Atau budaya Asia Timur di mana isyarat kepala menyiratkan pengakuan seperti membungkuk. Jadi tidak semua membungkuk itu menyiratkan persetujuan, tapi juga bisa sebagai interpretasi dari kesopanan, rasa sopan. Nah, kenyataannya sulit mengetahui bagaimana reaksi orang terhadap pesan kita. Dalam komunikasi antar budaya, makna dari respon setiap orang bisa jadi sulit untuk dipahami. Inilah kenapa kita perlu sadar atau aware bahwa pesan apapun yang kita sampaikan akan menghasilkan respon yang mungkin tidak kita duga karena perbedaan budaya. Memperhatikan atau waspada dalam suatu perjumpaan komunikasi antar budaya memerlukan perhatian penuh terhadap momen itu di mana kita menyampaikan pesan. Hal ini akan memungkinkan kita menyesuaikan pesan dengan orang tersebut dan konteksnya, sekaligus menyadari bagaimana kita dapat berdampak pada orang lain yang merupakan masalah etika. Kemudian ada studi kasus. Di studi kasus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, solusi, dan hasil. Nah, contohnya adalah perusahaan multinasional A beroperasi di beberapa negara di seluruh dunia. Mereka punya tim manajemen yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan berkomunikasi dengan pelanggan, rekan bisnis, dan karyawan dari berbagai negara pula. Mereka menyadari bahwa seringkali pesan mereka tidak diinterpretasikan dengan benar oleh pihak-pihak yang berbeda budaya yang menyebabkan kesalahpahaman dan respon yang beragam. Jalan keluar yang diambil oleh perusahaan A ini adalah membuat suatu program yaitu pengenalan pelatihan lintas budaya, dan perusahaan ini memutuskan untuk menyelenggarakan pelatihan lintas budaya untuk tim manajemen mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang norma-norma budaya, nilai-nilai, dan praktik komunikasi yang berlaku di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Hasilnya, setelah mengimplementasikan tindakan ini, perusahaan multinasional A melihat perbaikan dalam respons dan interaksi dengan pelanggan, rekan bisnis, dan karyawan mereka. Kesalahpahaman berkurang, dan hubungan dengan pelanggan dan rekan bisnis di berbagai negara pun menjadi lebih kuat. Oke, selanjutnya itu ada respect others. Nah, perasaan ketika Anda diremehkan, diabaikan, dan dipermalukan oleh orang lain. Emosi kita akan berkisar dan kemarahan hingga sakit hati. Tidak ada orang yang suka merasa diremehkan. Setiap orang menginginkan rasa hormat dan martabat serta citra diri yang positif. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditulis pada tahun 1948 menyatakan hal berikut ini pada pasal 1 dari 30 pasal yang ada. Pasal 1 yang berbunyi semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Boleh di next. Dan ini ada contoh kasusnya, yaitu menghormati kebudayaan lain. Ada seorang pelajar internasional, yaitu Alex, pindah ke negara baru untuk mengejar gelar sarjana. Ia tiba di negara tersebut dengan sedikit pengetahuan tentang budaya dan tradisi setempat. Alex dengan tekun belajar tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat negara itu. Dia juga selalu berbicara dengan sopan kepada penduduk setempat dan menghormati kepercayaan dan nilai-nilai mereka. Alex dengan cepat diterima dalam komunitas akademik dan sosial, dan ini membantunya untuk merasa lebih nyaman dan bahagia selama studinya di negara tersebut. Guideline selanjutnya ada psikoanalitis. Nah, psikoanalitis atau mencari kemiripan mengacu pada upaya untuk mencari kesamaan atau nilai-nilai yang dapat diakui dan diterima secara universal di berbagai budaya. Maksudnya, kita mencari kemiripan dalam setiap budaya yang bisa digunakan sebagai landasan etika saat berinteraksi dengan individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dengan mencari kemiripan-kemiripan ini, kita dapat meminimalisir konflik budaya, meningkatkan pemahaman antar budaya, dan mempromosikan perilaku yang lebih etis dalam konteks multikultural. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, misalkan di sebuah wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang memiliki tradisi dan kebiasaan berbeda terkait dengan penggunaan sumber daya air. Nah, pasien
pastinya akan terdapat konflik atas bagaimana sumber daya ini harus dikelola dengan adil. Dalam studi kasus ini menggunakan commonalities, masyarakat mencari kemiripan dalam nilai-nilai dasar seperti hormat terhadap alam, konsultasi, partisipasi, pendidikan, dan kesadaran. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan panduan etika antar budaya yang memungkinkan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan yang menghormati beragam budaya di wilayah tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu ada recognize and respect cultural differences. Di sini, selain menemukan kesamaan di antara masyarakat dan budaya, penting juga untuk kita dalam mengenali, memahami, ataupun menghormati perbedaan budaya. Sebagaimana mantan Presiden Israel di sini mengatakan bahwa semua orang itu mempunyai hak untuk menjadi setara dan memiliki hak yang sama untuk menjadi berbeda. Nah, maksud dari semua orang mempunyai hak untuk menjadi setara di sini itu berarti semua individu memiliki hak yang sama untuk dihormati sebagai manusia yang setara. Di mana prinsip ini tuh mengacu pada kesetaraan dasar, di mana semua orang harus diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Contohnya, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang adanya latar belakang mereka. Kemudian untuk semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi berbeda, maksudnya itu lebih menyoroti ke pentingnya menghargai dan memahami perbedaan di antara individu. Contohnya di sini kebebasan beragama, di mana setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk memilih agama apa yang mau kita anut. Tetapi untuk keputusan nantinya itu terkait dengan agama yang akan kita anut masing-masing itu pastinya akan berbeda kayak gitu. Seperti yang dikatakan pada buku Samovar juga tertulis bahwa budaya itu dapat menghasilkan keyakinan, nilai, ataupun perilaku yang beragam. Serta pemahaman terhadap perbedaan ini juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan kesadaran antar budaya dengan perspektif etika. Untuk selanjutnya ada studi kasus mengenai pernikahan antar budaya, di mana terdapat seorang pasangan yang berasal dari budaya yang berbeda yang memutuskan untuk menikah. Salah satu pasangan ini berasal dari Amerika Serikat dan yang satunya itu berasal dari India. Dalam perencanaan pernikahan mereka menghadapi berbagai perbedaan budaya yang perlu diatasi. Di antaranya yang pertama itu ada ritual pernikahan, di mana dalam budaya India itu pernikahan sering melibatkan serangkaian upacara yang berbeda dan seringkali berlangsung beberapa hari gitu. Sedangkan untuk di budaya Amerika Serikat sendiri itu pernikahannya seringkali lebih sederhana dengan upacara yang singkat. Dan kemudian yang kedua ada pakaian pernikahan. Sebagaimana di India, pengantin pria dan wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang sangat khas yang biasa disebut dengan sari atau sherwani, sedangkan di Amerika Serikat, pasangan pengantin itu sering memakai gaun putih sederhana. Yang ketiga ada hidangan makanan. Hidangan makanan ini adalah aspek penting juga dari pernikahan, di mana dalam pernikahan India, hidangan makanan ini seperti hidangan tradisional, misalnya biryani dan makanan vegetarian itu sering banget disajikan. Sedangkan di Amerika Serikat, menu pernikahannya itu lebih bervariasi. Kemudian yang terakhir ada sistem nilai keluarga. Peran besar dalam pernikahannya. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, orang tuanya ini nggak ikut campur tangan, tapi lebih mendominasi masing kayak gitu. Kemudian ada cara untuk mengenali dan menghormati perbedaan budaya, antara lain yang pertama bisa dengan diskusi terbuka antara pasangan yang satu dengan yang lain, kemudian menghadiri pelatihan antar budaya masing-masing. Yang ketiga ada bekerja sama dengan keluarga. Terus yang keempat saling menerima dan bertoleransi. Selanjutnya ada be self-responsible. Kita memiliki kemampuan untuk bebas memilih, tetapi kemampuan itu harus selalu kita latih. Kita harus tetap menjadi mindful atau perhatian, karena semua pilihan yang kita ambil itu secara sengaja ataupun nggak sengaja itu memiliki konsekuensi dan pengaruh kepada orang lain.
mengakui keunikan individu, kebebasan memilih, dan ketergantungan masyarakat yang meningkat didukung oleh pendekatan komunikasi Ivanov pada etika komunikasi interkultural. The communicative approach recognizes that while we are situated in a particular culture, associated in a certain norms, we are nonetheless able to reflect back on those norms and change them if necessary. We are also able to critically reflect on the norms of other culture and to selectively adopt those norms that seem plausible. Boleh next slide? Jadi maksudnya tadi adalah sementara kita ada di budaya tertentu dan mempercayai norma-norma tertentu, kita itu tetap dapat merefleksikan norma-norma kita dan mengubahnya jika perlu. Dan juga kita bisa secara kritis merefleksikan norma-norma budaya lain dan menseleksi serta mengadopsi norma-norma yang masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi pesan utama dari poin ini adalah karena kita hidup di dunia yang penuh yang bermacam-macam jenis budaya dan selalu terhubung, kita harus memahami peran kita di dalam masyarakat dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Seperti yang ditegaskan di dalam buku ini bahwa manusia dan budaya itu selalu terhubung, seperti tokoh antropologi Gregory Bateson menyatakan bahwa what pair connects the crab to the lobster and the orchid to the primrose and all the four of them to me and me to you. Lalu studi kasusnya, studi kasus yang diambil adalah TikToker Indonesia Evelyn Trivena yang tinggal di Swiss. Jadi TikToker ini merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Swiss dan beliau itu rajin mengupdate kehidupannya di sosial media TikTok gitu. Evelyn itu sering membagikan perbedaan gaya hidup di Swiss dengan warga Indonesia di TikToknya. Dan di salah satu videonya itu dia menyebutkan perbedaan gaya hidup masyarakat Swiss yang dengan Indonesia, di mana warga negara Swiss itu pada musim panas sudah terbiasa dengan pemandangan shirtless di ruang publik. Nah, pemandangan ini tuh dialami oleh Evelyn karena kan dia tinggal di Swiss. Tapi karena memiliki norma dan budaya dari negara Indonesia, hal tersebut tuh nggak dia ikutin, sementara dia tuh jadi hanya hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Lanjut kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu komunikasi yang etis adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dalam berbagai konteks. Hal ini melibatkan kejujuran, penghargaan terhadap kepentingan dan budaya orang lain, serta pertimbangan moral dalam setiap bentuk komunikasi. Etika dalam komunikasi membantu mencegah konflik, mendukung kerjasama, dan memajukan pemahaman lintas budaya. Ada beberapa pedoman untuk etika lintas budaya, meliputi penghargaan terhadap perbedaan, sensitivitas budaya, kesadaran diri, fleksibilitas, dan adaptabilitas, komunikasi yang terbuka dan dialog, dan pertimbangan etika. Dengan memenuhi pedoman tersebut, kita dapat meningkatkan pemahaman dan hubungan antar budaya, meminimalkan kesalahpahaman, dan mempromosikan kerjasama yang harmonis dalam lingkungan global yang semakin terhubung. Oke, baik. Sekian presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih.